Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back again into my class with me, Miss Lala. For our lesson today, we are still going to learn about label. Jadi hari ini materi kita masih berkaitan dengan label ya. Do you still remember what is label? Apakah kalian masih mengingat apa sih label itu? Ya, label is a detailed information about a product. Jadi label itu memberikan informasi rinci mengenai sebuah produk, baik itu makanan, minuman, obat-obatan, ataupun kosmetik. So, what is the purpose of a label? Jadi apa sih tujuan kita membaca label sebelum membeli produk? The first one is to give detailed information about the product. Pastinya untuk memberikan informasi rinci tentang produk tersebut sebelum kita mengkonsumsinya. And the second one is to give direction about the function and the using of a product. Dan yang kedua, tujuannya adalah agar kita tahu cara penggunaan atau manfaat dari produk yang akan kita konsumsi. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan mengidentifikasi berbagai informasi rinci yang ada di dalam sebuah label. Oke, berikut ini adalah contoh label pada kemasan makanan. Ini adalah contoh label pada kemasan obat atau biasa disebut drugs label. Yang berikut ini adalah contoh label pada kemasan minuman. Oke, baik. Untuk kesempatan kali ini, tugas kalian adalah identify detailed information on a label, yaitu mengidentifikasi informasi rinci dari sebuah label. Nah, nanti tugas kalian adalah mencari sebuah kemasan produk makanan atau minuman ataupun obat yang ada di rumah kalian ya. Kemudian kalian bisa buat tabel seperti ini, beri nama, kelas, kemudian beberapa informasi rinci yang ada di dalam tabel tersebut biasanya berupa name of the product, content or amount, description, ingredients, nutrition facts, direction to use or dosage, direction to store, dan expiration date. Oke, untuk kali ini yang misalnya contohkan, kebetulan misalnya di rumah ada kemasan Good Day Cappuccino di sini ya. Kalian bisa lihat. Nah, pada belakang kemasan Good Day Cappuccino terdapat berbagai informasi rinci tentang produk ini. Nah, ini yang disebut label. Oke. Sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dari name of the product ya. Apakah di sana terdapat nama atau merek dari produk tersebut? Jika iya, berarti kita tulis yes. Kemudian apa namanya? Kebetulan sini namanya Good Day, kita isi dengan Good Day. Yang kedua, content or amount. Content di sini maksudnya adalah isi dari produk ini. Nah, bisa disebut juga dengan berat bersih ya. Nah, di sana tersedia yaitu tulisannya 25 gram. Oke, lanjut. Description. Description ini gambaran umum tentang apa sih Good Day ini. Kalau kita perhatikan di depannya ini ada tulisan cappuccino ya. Nah, kita isi dengan cappuccino with cocoa granule. Nah, ini jadi gambaran umum dari produk tersebut. Yang keempat ada ingredients. Nah, ini pasti kalian sudah sangat familiar dengan ingredients. Ingredients itu yaitu komposisi ya, komposisi atau bahan apa aja sih yang digunakan dalam minuman ini. Nah, pastinya tersedia ya komposisinya. Kalian bisa cek di belakang kemasannya. Nah, di sana biasanya ada dua versi yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalian tinggal salin yang versi bahasa Inggrisnya. Contoh, produk ini mengandung komposisi sugar, ada instant coffee, kemudian ada cocoa powder, dan seterusnya. Oke,
Oke, lanjut kita ke nutrition facts. Nutrition facts itu adalah informasi nilai gizi. Nah, biasanya yang di kotak kecil ini yang disebut dengan nutrition facts ya. Berarti tersedia, kita tinggal salin. Tulis yang versi bahasa Inggrisnya ya. Ada energinya berapa gram, biasanya ada seperti itu ya. 25 gram misalnya. Kemudian apalagi? Ada protein 1 gram misalnya, dan lain-lain ya. Oke, nanti tinggal dilanjutkan. Kemudian direction to use, cara penggunaan pastinya ada ya, cara menyeduh Good Day ini. Nah, misalnya pour into a glass. Oke. With boiled water and stir it. Nah, itu cara pembuatnya ya. Jadi tuang ke gelas dengan air mendidih, kemudian diaduk. Oke, lanjut. Direction to store. Di sini maksudnya adalah penjelasan tentang cara menyimpan produk tersebut. Nah, kebetulan nih Miss Lala sudah lihat di produk ini tidak ada petunjuknya ya, berarti kita tulis no. Nah, ini tinggal dikasih strip aja di statementnya. Oke, terakhir expiration date. Nah, ini pasti ada di setiap kemasan ya, karena ini adalah tanggal kadaluarsa. Berarti kita tulis yes. Tanggal berapa di sana? Kita isi. Misalnya 16 Januari 2022. Oke. Ya, jadi seperti ini ya tugas kalian. Silahkan cari produk kemasan apapun yang ada di rumah kalian, kemudian salin dalam bentuk tabel seperti ini. Tidak perlu diketik, boleh ditulis tangan di buku latihan. Kemudian kalian unggah ke KI 4 di aplikasi e-learning masing-masing. Terima kasih. Okay, I think that's all for my explanation. Thanks for your attention and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.